Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zia dan Zafi Magic 5. Hari ini memasuki episode 394, tayang hari Jumat tanggal 26 April 2024. Al akhirnya diusir dari rumah praja. Mengetahui hal tersebut, Busari, Alina, dan Wira tampak bersedih dan menangis. Mereka berharap Al tetap berada di situ. Nah, pada saat itu Al sempat minta untuk salim yang terakhir kalinya kepada Pak Praja. Pada saat salim itu Praja sebetulnya ada rasa iba pada Al. Namun laki-laki Galih beraksi agar tetap mengusir Al dari rumah. Kemudian semuanya pada masuk ke dalam. Al tampak menangis sendiri di luar. Al akhirnya mengetahui kalau di situ ada Adara dan Gibran yang mendengarkan semua pembicaraan tadi. Gibran pun akhirnya menyarankan Al untuk tinggal di rumahnya Pak Deden. Mereka pun akhirnya datang ke masjid mau menemui Pak Deden, namun ternyata Pak Deden masih keluar. Tak berselang lama datanglah Kinan dan mengetahui kalau Al sedang butuh tempat untuk singgah atau istirahat. Akhirnya Kinan bersedia kalau Al tinggal di rumahnya, menempati kamarnya Nenek Elis. Saat membersihkan kamar, tanpa sengaja Adara memegang tangannya Al sehingga Adara mengetahui apa yang terjadi di rumah Paja sebelum Al diusir. Akhirnya Adara memberi kesempatan kepada Al kalau ada yang mau diceritakan. Akhirnya Al bercerita kepada Adara tentang Praja. Al sudah merasakan kalau Praja itu seperti ayahnya sendiri, walaupun dia orang jahat tapi ada sisi baiknya. Al jadi teringat masa-masa kebaikan Praja terhadap Al, entah itu pada saat naik sepeda motor ataupun pada saat ngopi bersama. Al berencana untuk menembak Adara kembali, namun lagi-lagi gagal karena setelah itu Pipit datang menemui mereka dan Al harus pasrah. Akhirnya gagal maning. Saat pulang dari belanja, Gibran menanyakan kepada Kinan bagaimana kondisi pengobatannya. Namun Gibran berharap agar Kinan bisa kuat dan tetap semangat untuk mengkonsumsi obat tersebut biar cepat sehat dan sembuh. Gibran lagi-lagi mengeluarkan aksi kocaknya pada Kinan hingga Gibran harus ditampar hingga sampai 2 kali sama Kinan. Kapok rasakan tuh Gibran. Sementara itu di rumah Hadi semuanya pada berkumpul dan seakan-akan tidak percaya kalau Praja tega mengusir Al dari rumahnya. Alif minta kalau Al tinggal di rumahnya namun ditolak oleh Hadi karena tidak memungkinkan. Sementara itu Alif sedang bermimpi kalau Praja datang ke rumah dengan menggedor-gedor pintu dan meminta untuk Hadi bertanggung jawab atau ganti rugi terhadap kerusakan jamnya Wira karena harganya mahal. Bahkan Hadi pun sempat dipukul dan terjatuh oleh Praja. Ali pun terbangun dari tidurnya dan memikirkan caranya bagaimana agar bisa mendapatkan tambahan uang. Akhirnya Alif keluar dan mencari pekerjaan ke Bank Somat, kalau nggak salah namanya. Alif minta bekerja di sana untuk membuat kumplok atau batako istilahnya. Alif bekerja di situ dan memperoleh bayaran 10.000. Setelah itu Alif pulang dan sholat subuh berjamaah dengan Rasa dan Gibran. Karena saking ngantuknya bahkan Alif sampai tertidur pada waktu sujud. Nah itu. Kemudian Alif dibangunkan dan diminta pindah ke kasur. Sementara itu Praja saat bangun dari tidur juga mendapatkan telepon penting dari anak buahnya di kantor dan menyatakan kalau ayahnya Al menarik seluruh investasi di perusahaannya. Praja pun marah-marah. Sementara itu Galih yang berencana memberikan sarung terbang pada Praja jadi gagal dan tertunda karena ayahnya sedang marah. Galih melarang teman-temannya yang datang untuk teriak-teriak karena ayahnya sedang marah. Setelah itu Galih bercerita kalau Al berhasil diusir dari rumah berkat rencananya. Namun tanpa disadari ternyata Tante Sari mendengarkan hal tersebut.
Anak-anak yang lain diminta untuk berangkat. Tante Sari sempat memarahi Galih, namun Galih berakting dan meminta maaf pada ibunya dan berharap tidak bilang pada Praja karena takut dihukum. Tante Sari pun meluluh. Praja mengadu ke Mbah Gono kalau ayahnya Al mencabut investasinya dan meminta Mbah Gono agar menyantet ayahnya Al biar tahu rasa. Sementara itu Praja juga menceritakan kalau kalungnya rusak karena dibakar oleh Gibran. Mengetahui hal tersebut, Mbah Gono sangat terkejut dan marah pada Praja karena dengan rusaknya kalung tersebut maka hidupnya si Praja akan serba susah, kesulitan, dan kekuatannya juga semakin melemah. Mbah Gono akhirnya menyarankan agar Praja melumpuhkan Magic Five dan mengambil kekuatannya mereka. Saat mengendarai mobil, Praja mengetahui di depan ada Rasa dan Naura. Seketika Praja berpikiran akan menabrak mereka. Naura membaca pikiran Praja, mengetahuinya dan menghindar. Mobilnya Praja pun menabrak pohon dan menyebabkan Praja pingsan. Rasa dan Naura membawa Praja menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Sementara itu, Adara membawakan bekal makan untuk Al. Kemudian datanglah Kinan dengan resek dan Kinan juga pengen dibawakan bekal juga. Tiba-tiba datanglah Gibran dan membawakan bekal untuk Kinan. Ya, jadilah dua pasangan ini serasi dan kocak. Kemudian Pipit datang dan mengejek mereka pasangan tapi tidak pacaran. Cie. Kemudian datanglah robot Inces Pipit yang menyampaikan pesan dari AA Irsad untuk si Pipit. Sementara itu Gale sudah tiba di rumah sakit untuk menemui Praja dan Gale menuduh kalau Rasa dan Naura mencelakai ayahnya. Kemudian datanglah dokter dan menyatakan kalau Praja dalam kondisi kritis. Akhirnya Praja pun mendapatkan perawatan termasuk alat pacu jantung dan setelah dicoba akhirnya kembali normal. Setelah sadar, Praja bilang kata maaf. Semua tampak kaget dan heran. Kok tumben Praja bilang kata maaf? Kemudian Praja pun bilang kalau dia mau bertobat. Bu Sari mendengarnya tampak senang, sementara Naura masih belum percaya kalau seorang Praja bisa bertobat secepat itu. Akhirnya Praja meminta untuk memeluk Naura dan Rasa. Sempat menolak dan ragu, akhirnya Rasa dan Naura pun mau memeluk Praja. Demikian kisah Magic Five episode 394. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.